Hai, selamat datang lagi di channelku ya. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot, fun reading, love reading ya. Just for fun. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan. Dan ini kan pembacaannya umum, menarik energi banyak orang. Jadi gak semua cocok sama kamu, so ambil hal-hal yang sesuai aja sama kamu, yang bermanfaat sama kamu, yang berfaedah buat kamu, oke? Dan kita tuh harus lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa, ya. Oke. Judul atau tema yang aku bikin saat ini itu adalah orang yang menarik energimu sehingga kamu memikirkan dia. Oke, aku ulang ya. Judul atau tema yang aku bikin sekarang adalah orang yang menarik energimu sehingga kamu memikirkan dia. Ya, aku sudah siapkan beberapa file atau pilihan. Kamu boleh pilih sesuai kata hatimu, intuisimu. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Mana tahu energimu tertuang di beberapa pilihan file, karena energi itu bisa acak atau random. Bisa di beberapa file atau file yang bukan kamu pilih ya. Oke, file 1, pilihan 1 yang ini. Ada kartu Three of Pentacles ya. File 2, pilihan 2 yang ada kartu Page of Wands. Oke. File 3, pilihan 3 ada kartu Ten of Cups. Oke. Ya, silakan dipilih. Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, kita bahas satu-satu, mulai dari file 1, kemudian file 2, lalu ke file 3. Oke, baiklah, ini aku simpan dulu ya. Ya, kita mulai dari file 1, pilihan 1 yang ada kartu Three of Pentacles ya. Oke. Ya, relax aja ya. Aku shuffle kartunya dulu. Oke. Kita lihat orang yang menarik energimu sehingga kamu memikirkan dia. Oke. Wah, ini ada the moon ya. Oke. Lalu ada Six of Wands. Oke. Ini ada Nine of Swords. Oke. Kemudian ada Knight of Swords. Ada Death. Ada Eight of Pentacles. Kemudian ada Four of Swords. Ada the Sun. Ada Five of Swords. Dan Ace of Pentacles. Oke. Ini kartu-kartunya untuk file 1. Ini ada energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra.
Tapi yang mendominasi di sini ada energi Pisces, Scorpio, Leo. Ya, itu yang kencang energinya ya. Tapi bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Mungkin ini cuma energi zodiaknya aja ya. Aku lihat di sini orang yang apa ya, sering banget gitu ya, kayak narik energi kamu supaya mikirin dia, atau nggak sengaja gitu narik energi kamu, terus kamu tiba-tiba mikirin dia. Ini adalah orang yang hubungannya dengan kamu tuh dulu nggak jelas. Ada yang belum menyatakan cinta, ada yang belum menerima pernyataan cinta, atau hubungan ini dulu cuma sebatas friendzone atau rekan kerja kah, rekan belajar. Bisa juga ini cintanya rahasia ya, cintanya diam-diam. Udah tahu saling cinta tapi nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Bisa juga orang ini mungkin dulu punya status hubungan sama kamu, tapi hubungannya tidak diberi kepastian, tidak ada kejelasan ya. Dan orang ini aku bisa bilang dia belum dewasa. Dia tidak lebih dewasa dari kamu. Bisa karena faktor usia atau memang faktor mentalnya yang belum sedewasa kamu gitu. Tapi ini cintanya dalam banget loh. Dalam banget ya, udah kayak samudra, susah banget diukur. Karena kalau cinta itu nggak diungkapkan ya, nggak dinyatakan dan nggak ditunjukin gitu, itu hasratnya makin dipendam tuh bisa kayak meledak loh tiba-tiba. Akhirnya apa? Dia tuh overthinking sama kamu juga terkadang seperti itu. Jadi kayak memendam sesuatu itu kan tetap aja nggak enak ngejalani hidup gitu. Aku juga ngelihat di sini kalian pernah berkonflik, pernah beradu argumen, berdebat dengan kata-kata. Mungkin gini, salah satu di sini ada yang bersikap egois ya. Salah satu ada yang bersikap egois, mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau ini dalam konteks orangnya masih sering kayak anak kecil, maunya dimengerti terus. Nah, orang yang seperti itu sih sebenarnya yang jadinya suka terbawa emosi, karena untuk mengendalikan emosionalnya aja pun dia belum stabil kayak gitu. Belum bisa sepenuhnya mengendalikan emosinya. Akhirnya ya ada di sini mungkin ya kayak perang kata-kata. Terus mungkin kamu kesel sama dia, kamu nyindir dia di status, di story, atau kamu nyindir di mana gitu di media sosial ya, dia sakit hati gitu kan. Jadi sebenarnya sama orang yang kekanak-kanakan itu kita harus ada pendekatan secara hati ke hati sih sebenarnya, karena nggak semua orang juga bisa menerima cara kita untuk membuat dia mengerti gitu. Misalnya kalau kamu tuh terkesan udah sering memperingatkan hal-hal yang baik ke dia gitu kan, tapi dia kayak belum terlihat perubahan ya, itu kan bukan berarti dianya yang nggak mau berubah, mungkin cara kitanya aja yang belum mengena ke dia gitu. Jadi ya pendekatannya itu harus diubah ke orang-orang yang belum stabil kayak gini. So ya mungkin kamu terkadang emosi gitu kan, ngelihat dia seenaknya mungkin sama kamu, jadi kamu kayak mengeluarkan kata-kata tajam yang melukai hatinya gitu. Akhirnya ya kalian jadinya seperti tidak ada komunikasi lagi. Terus mungkin ada yang ngasih blok, ada yang ya tutup akun gitu kan, tidak mau terhubung lagi, terus hilang di telan bumi. Jadi kamu sama dia ini udah gak ketemu lagi gitu.
Tapi di masa kalian tidak bersama ini sebenarnya kalian itu banyak merenungkan semuanya, banyak meditasi mungkin, terus kayak ngelihat sisi positif dan negatif dalam hubungan kalian. Apalagi kalau hubungan ini dulu belum ada status kan, berpisahnya pun nggak enak, jadinya kayak pisahnya kalian itu nggak baik-baik karena menyampaikan perasaan satu sama lain pun belum gitu. Jadi ya seperti apa ya, seperti belum meluapkan isi hati sesungguhnya gitu. So dia ini sampai sekarang masih sering mikirin kamu, sering banget dia mikirin kamu, dan dia overthinking terus sama kamu. Tiap malam kayak susah tidur, terus apa ya, semua itu berkecambuk di dalam pikiran dia karena dia cinta sama kamu, tapi dia juga ada marah juga sama kamu. Marahnya karena kecewa mungkin dengan kata-kata kamu, tingkah laku kamu yang seolah-olah ngejudge dia. Apalagi kalau dia pernah lihat kamu nyindir pakai status yang isinya itu nyindir dia banget ya. Dia overthinking jadinya, dia jadi kayak kecewa, tapi dia tetap cinta sama kamu. Cuma ya ini semakin ngebuat dia stres karena rasa cinta dan rasa benci ke kamu itu semua ada gitu. Jadi dia tuh pernah mencoba untuk mengalihkan pikiran dia tentang kamu. Dia nggak mau overthinking lagi sama kamu. Dia kayak terbawa sama egonya dan memandang kamu tuh lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya gitu. Jadi itu kayak salah satu cara yang dia gunakan supaya dia nggak kepikiran terus sama kamu, nggak galau-galauan sama kamu gitu. Akhirnya ya dia alihkan pikirannya dengan kerja atau kayak belajar, menyibukkan diri sama kegiatannya. Tapi kayak tetap aja nggak bisa gitu. So yang aku lihat, karena hampir 24 jam dalam sehari itu dia mikirin kamu, so energi dia tuh kayak bisa banget narik energi kamu. Akhirnya tiba-tiba kamu yang di luar sana nggak fokus ke dia, kamu kayak bisa secara spontan mikirin dia gitu. Bahkan kamu lagi sibuk-sibuknya pun di kegiatan kamu, dia kayak bisa aja gitu muncul di pikiran kamu. Jadi dia tuh kayak berhasil banget gitu narik energi kamu sehingga kamu teringat sama dia gitu. Apalagi nih ya di jam-jam tengah malam menuju jam-jam subuh tuh, energi dia tuh makin kuat banget tuh menarik kamu sehingga kamu kayak overthinking banget sama dia pas jam-jam mau tidur sampai subuh. Dia kayak menggerogoti pikiran kamu dan ngebuat kamu juga overthinking banget tentang dia. Kamu gelisah, kamu susah tidur. Itu sih kontak atau transferan energi yang berinteraksi antara kamu sama dia. Karena manusia itu sebenarnya ya bisa kontak secara eksternal maupun internal sebenarnya. Apalagi kalau ketika dia ini fokus banget mikirin kamu hampir setiap hari, setiap saat, ya otomatis energi dia mampu nyamperin energi kamu, terus kamu kayak ketarik gitu energinya. Dan dia tuh selalu ada dalam pikiran kamu. Bahkan kamu menyibukkan diri pun dia datang aja ke pikiran kamu. Apalagi kalau kamu mau tidur, apalagi kalau jam-jam tengah malam sampai subuh. Nah, di situ benar-benar energinya kayak fokus banget ke dia. Gitu. Karena kan kalau jam-jam segitu biasanya nggak ada pengaruh aktivitas, nggak ada keributan, yang ada kan keheningan. Jadi energinya benar-benar intens banget gitu. Lalu yang aku lihat sih, kamu kayaknya pernah mungkin ya, beberapa dari kalian ngerasa
kayak nggak ada apa-apa, terus nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada menghirup apa-apa, tiba-tiba kayak bersin tiba-tiba atau flu tiba-tiba. Nah, itu sebenarnya apa ya, memang ada tuh dulu mitos yang bilang kalau ada orang yang bersin tiba-tiba karena ada yang mikirin dia kan. Tapi mitos itu dulu sebenarnya dibuat oleh orang zaman dahulu karena memang ada beberapa yang mengalami seperti itu. Nah, ini secara nggak langsung berkaitan juga sama yang dia alami ke kamu. Meskipun nggak semua orang bisa merasakan itu ya. Tapi karena dia ini punya koneksi kuat sama kamu ya, ketika dia mikirin kamu intens banget, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi ya, akhirnya kamu bisa kayak tiba-tiba ketarik gitu energinya dan bersin-bersin tiba-tiba. Apalagi nih ya, kalau kamu tuh tiba-tiba bersin dan kamu setelah bersin itu kamu mikirin dia. Nah, seolah-olah kayak dia ngontak kamu gitu loh, pakai energi dia ke kamu. Jadi kalau kamu bersin tiba-tiba dan kepikiran sama dia ya, itu kemungkinan memang dia di sana overthinking sama kamu dan menarik energi kamu sehingga kamu spontan memikirkan dia. Gitu. Ya, sekarang kita lihat message dari kartu ini ya. Oke, aku shuffle kartunya. Oke. Wah. Ini ada true love. This love is once in a lifetime. True love, cinta sejati. Jadi kemungkinan dia ini adalah cinta sejati kamu. Sehingga energi dia itu nyampe banget sama kamu. Mungkin kalian saling terkoneksi terus. Dia mampu berkoneksi sama kamu, kamu pun begitu ya. Jadi kalau udah bercerita tentang cinta sejati itu kan, meskipun udah lama nggak bicara, udah lama nggak ketemu, kalian tetap terkoneksi. Apa yang dia rasakan di luar sana itu bisa nyampe ke kamu. Dia overthinking di sana, kamu juga jadi kepikiran sama dia. Dia susah tidur karena kamu, ya kamu jadi kayak gitu juga, susah tidur karena dia. Jadi apapun yang dia alami di sana, meskipun tidak bersama kamu, kamu bisa rasakan itu. So, dia berhasil banget narik energi kamu sehingga kamu memikirkan dia. Wah. Oke, sekarang kita ambil dari sini ya. Oke, ini kebanyakan. Yang merah belum ya. Yang angka dan huruf. Oke, aku buka dulu ya. Wah. Ini ada dream ya. Dream itu artinya mimpi. Mungkin kamu tuh sebenarnya adalah mimpi dia, impian dia, keinginan terdalam dia juga. Jadi ini bisa terbawa mimpi oleh dia dan kamu pun bisa saja memimpikan dia. Jadi ya benar-benar terkoneksi terus. Nah, ini ada kata garam. Garam itu kalau di makanan kayak bumbu yang benar-benar bisa ngebuat makanan itu jadi enak, nggak hambar. Jadi dia menganggap kamu juga seperti garam. Jadi garam itu sebagai pelengkap hidup dia supaya hidupnya itu nggak hambar. So ketika kamu nggak ada di hidupnya ya, dia ngerasa hidupnya hampa gitu. Kemudian kita lihat hurufnya.
Ini ada huruf K. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf K, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf K. Bisa nama orang, nama makanan, nama tempat yang berkaitan sama kalian. Bisa nama panggilan juga ya. Kalau kalian beda usia mungkin ada yang manggil kakak, ya kan? Atau manggil dede, gitu. Ada huruf K-nya ya. Oke, lalu ada huruf ini ada huruf huruf P. Mungkin ada yang berinisial huruf P, atau dalam deretan nama panjang ada huruf P-nya. Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan yang ada huruf P-nya berkaitan sama kalian ya. Lalu angka, wah ini ada angka kembar 22. Mungkin kamu sama dia itu jiwanya kembar, bisa saja ini twin flame kamu. Mungkin diantara kalian ada yang rasain koneksi twin flame dengan dia ini. Bisa juga 22 karena ada yang lahir tanggal 22, atau ada momen di tanggal 22. Bisa juga ada momen di umur 22 ya. Dan angka 19, wah. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 19, atau ada momen di tanggal 19. Bisa juga ada yang umurnya 19, ada yang punya momen di umur 19 ya. Oke, aku rasa ini aja Pak satu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Kita lanjut ke pile 2, pilihan 2 yang ini ya. Ada kartu Page of Wands. Oke, ya. Aku taruh sini kartunya. Oke. Relax saja ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oke, kita lihat. Orang yang menarik energi kamu sehingga kamu memikirkan dia. Oke. Ini ada Three of Pentacles ya. Ada Ace of Wands, oke. Ada Queen of Wands. Kemudian ada Strength. Ada Knight of Wands. Ada Seven of Pentacles. Ada Five of Wands, wow. Ada Seven of Wands. Ada Page of Wands, sama ya. Page of Wands, Page of Wands, wow. Muncul lagi kartunya. Ini ada The Star ya, The Star. Oke, inilah kartu-kartu pile 2 ya. Ini energinya kan general, jadi tidak selalu cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Bisa juga kebalik-balik atau vice versa. Makanya kamu bisa lihat isi pile pilihan lain, mana tahu energimu ngacak di mana-mana ya. Di sini aku menemukan Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius. Yang dominan itu adalah Leo sama Aquarius. Tapi bisa energi aja ya. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke? Ini orang yang narik energi kamu, terus kamu mikirin dia. Dia ini mungkin pernah satu lingkungan sama kamu ya. Terus sering konflik batin sama kamu. Jadi kalau ketemu tuh apa ya? Cinta sih cinta, cuma banyak ributnya gitu, banyak tertekan batinnya gitu. Mungkin karena salah satu di sini ada yang suka main-main, salah satunya lagi orangnya serius gitu.
dan ada dramanya dalam hubungan ini. Salah satu kelihatan banget orangnya sabar, salah satu lagi orangnya temperamental ya. Tiba-tiba marah nggak jelas, nggak mood dikit marah, ya kan? Meskipun ini orangnya cowok ya, dia bisa kayak moodnya nggak stabil gitu, kayak orang lagi PMS. Seperti perempuan kayak gitu. Jadi nggak terbatas gender ya. Siapapun di sini maupun laki-laki atau perempuan ya, orangnya moodian mungkin, moodnya berubah-berubah dan gampang emosi juga kayaknya ya. Mungkin ada yang temperamental banget. Jadi kalau disinggung kesalahannya dia marah. Tapi dia nyinggung kesalahan orang lain bisa gitu kan. Itu bisa vice versa semua ya. Kalau kamu mungkin orangnya yang mengerti dia, tapi kalau ini kebalikannya ya dia yang ngerti kamu gitu. Tapi meskipun kalian kadang ribut-ribut gak jelas gitu, kalian punya passion yang kuat sebenarnya, kayak saling menggebu-gebu satu sama lain, terus kayak punya gairah yang sama satu sama lain gitu yang aku lihat. Aku ngeliat juga gini ya, kamu sama dia ini mungkin ada sesuatu yang berbeda. Mungkin ini tentang family issue ya, tentang isu keluarga. Bisa saja di antara kalian dealing dengan orang ini punya perbedaan latar belakang keluarga. Bisa juga kamu pernah hubungan sama dia dulu nggak direstui sama keluarga. Jadi ya makin bertentangan gitu jadinya. Apalagi di sini salah satu orangnya defensif, punya prinsip yang kuat, jadi kayak kurang melebur dan kurang yakin bisa menghadapi perbedaan. Beberapa di sini tentang adanya perbedaan keuangan. Mungkin dia ini ngerasa minder sama kamu, dia ngerasa belum cukup punya uang, atau dia ngerasa belum punya banyak uang untuk membahagiakan kamu. Benar-benar seperti apa ya, terasa dia kayak mengevaluasi hubungan ini. Dia ngerasa kayak hubungan ini tuh kedepannya sulit bagi dia karena dia punya banyak kekurangan. Dia ngerasa nggak siap, dia ngerasa mentalnya nggak cukup kuat untuk memperjuangkan hubungan ini. Terkadang dia tuh nganggap kamu tuh kayak apa ya, kayak bintang di langit yang sulit banget dia jangkau. Bahkan dia ngerasa nggak cukup punya daya untuk menggapai kamu. Jadi ibarat kata kamu tuh kayak idolanya dia, dan dia ini fans kamu. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang memang dia ini pengagum rahasia kamu mungkin, atau dia ini mencintai kamu dari jauh tanpa berkata-kata gitu. Bisa juga memang karena kamu pernah punya hubungan sama dia ya. Jadi dia ngerasa kayak sulit banget lah pokoknya untuk memperjuangkan kamu dan menggapai kamu dengan apapun yang dia punya gitu. Jadi karena dia sering banget menaruh harapan yang gede ke kamu, so ini tuh sampai kebawa mimpi gitu, sampai kayak apa ya, dia itu bisa aja nongol di mimpi kamu. Dia menarik energi kamu sehingga kamu memikirkan dia. Caranya lewat mimpi tadi.
begitu besar harapan dia ke kamu untuk menggapai kamu. Itulah yang membuat fokusnya dia itu, energinya itu benar-benar kayak mampu menarik energi kamu, terus kalian bertemu dalam mimpi. Jadi kalau ini udah nggak ketemu lama banget ya, kamu kaget gitu tiba-tiba, kenapa udah berpisah lama, terus tiba-tiba dia datang ke mimpi kamu. Dan pada saat kamu bangun, kamu kepikiran sama dia, kan? Nah, itu sebenarnya yang dia kontak ke kamu. Aku ngeliat dulu beberapa dari kalian tuh berpisah sama orang ini memang karena kalian tidak kuat untuk menghadapi perbedaan ya. Jadi sulit banget menyatukan perbedaan. Sering banyak beda pola pikir, sering bertentangan gitu kan. Jadi ya inilah yang terjadi. Kalau kamu ngerasa udah mulai move on dari dia, udah mulai lupa sama dia, dia ini nggak kayak kamu. Dia ini kayak masih aja sering membayangkan kamu, menghayal tentang kamu, berharap banget sama kamu. So itu kebawa mimpi dan dia menarik energi kamu jadinya. Dia kayak berkunjung ke mimpi kamu gitu. Kamu yang sebelum tidur tidak memikirkan dia, terus tiba-tiba dia datang ke mimpi kamu pada saat kamu tidur, dan waktu kamu bangun, kamu kepikiran kan sama dia. Jadi orang yang datang tiba-tiba ke mimpi kita secara spontan, itu ada something sebenarnya, ada sesuatu. Beda dengan orang yang ngelamunin orang itu sebelum tidur terus dia mimpi. Nah itu wajar karena kebawa ke mimpinya kan. Tapi kalau kamu sebelum tidur sama sekali nggak mikirin dia, apalagi kalau kamu tuh tidur pada saat kamu lagi capek-capeknya terus pengen rebahan langsung gitu ya, tepar. Nah terus tiba-tiba dia datang ke mimpi kamu, berarti ada sesuatu kan. Nah itulah energi yang dia sampaikan ke kamu. Jadi bisa menarik energi kamu untuk memikirkan dia. So ketika kamu bangun, kamu overthinking sama dia, kamu berpikir yang sesuatu yang penuh dengan pertanyaan. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ya mimpiin dia? Dia ada apa ya di sana? Nah kamu kayak gitu kan? Itu sih yang aku lihat. Terus aku ngerasa dia ini sering banget menceritakan tentang kamu ke orang lain, ke temannya, keluarganya. Dia selalu bicarakan tentang kelebihan kamu gitu loh. Mungkin karena kamu tuh orangnya lebih bijak dari dia ya, jadi kayak ada sebuah pengaruh kebaikan yang kamu kasih ke dia. Terutama bagi kalian yang punya spiritual connection dengan orang ini ya, dia ini susah lupa sama kamu. Karena kalau kita menerima pengaruh baik dari seseorang itu kan pasti susah banget move on-nya, susah banget lupanya. So dia ini sering bicarain kamu sama orang lain. Dia tuh bilang kayak tentang hal-hal yang baik dari kamu, hal-hal yang positif dari kamu. Tapi karena orang ini juga ada gengsinya, so terkadang dia bicara keburukan kamu. Contohnya gini ya, kalau ada orang yang bicara dengan dia, kayak temannya atau keluarganya, terus ngebahas sesuatu tentang kebaikan, nah dia bicarakan yang baik tentang kamu ke orang-orang yang bicara ke dia itu. Tapi kalau dia ngelihat ada orang lain ngebanggain kamu, terus menyudutkan dia, memojokkan dia, nah dia kayak membela diri gitu loh. Misalnya, kamu tuh pernah berjasa sama dia. Nah orang bahas tuh tentang jasa kamu sama dia. Terus dia kayak ngerasa terpojok, dia kayak ngerasa tidak lebih dari kamu gitu. Akhirnya dia membela diri, dia ngomong,
ah nggak juga ah, dia nggak baik-baik banget kok, dia ada juga kok kekurangannya, buktinya dia begini begitu. Nah, pokoknya setiap orang yang memuji-muji kamu di hadapan dia ngelakuin pembelaan diri, dia jadi membicarakan hal buruk tentang kamu supaya kamu sama dia itu nggak kelihatan beda jauh gitu. Tapi ada juga sih kadang dia bicarakan hal-hal baik tentang kamu. Terus karena dia sering bicara tentang kamu sama orang lain, so kamu ketarik gitu energinya. Seperti kata orang zaman dulu ya, kalau kita batuk tiba-tiba, keselak tiba-tiba, itu biasanya ada yang ngomongin kita kan. Nah, orang ini sering banget ngomongin kamu sama orang lain. Jadi kalau kamu tiba-tiba batuk, terus keselak tiba-tiba, dan kamu tiba-tiba mikirin dia, wow, aku bisa bilang dia ini memang lagi menarik energi kamu dengan cara itu tadi. Dia bicara tentang kamu sama orang lain. Akhirnya kamu ngerasa koneksinya itu. Terus kamu batuk tiba-tiba, kayak gitu. Maksud aku, ketika dia sering banget ngomongin kamu sama orang, itu secara nggak langsung kan energi kamu terfokuskan gitu loh dari dia. Dia bisa narik energi kamu, terus kamu batuk kesel tiba-tiba dan terus spontan aja gitu kepikiran sama dia. Nah, kalau kita spontan mikirin seseorang seperti itu ya ada sesuatu kan. Dia di sana lagi ngapain gitu kan tentang kamu. Dia lagi memperlakukan kamu gimana di luar sana, ya kan? Ya dia di luar sana ngomongin kamu gitu. Wah, oke lah. Aku shuffle kartunya dulu ya untuk message tambahannya. Oke. Wow, jatuh. Oke, aku shuffle kartunya. Ya. Oke. Ini ada tentang miracles and blessings. Everything has its gift, ya. Kalau yang aku lihat di sini ya, ini artinya tentang segalanya itu adalah anugerah di dalam hidup kita, termasuk tentang perbedaan. Jadi jika kita cinta dalam perbedaan, itu artinya kita mendapatkan anugerah juga dari perbedaan itu. So, apapun yang terjadi di antara kamu sama dia, itu banyak hal yang bisa kalian syukuri, banyak hal yang bisa kalian pelajari, dan semua itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. So, sikapilah dengan positif, sikapilah dengan baik dan bijak, supaya kedepannya kalian bisa melihat sesuatu yang positif juga untuk hidup kalian, gitu. Oke, aku ambil dulu ininya ya, tambahannya lagi. Oke. Ya. Aku bacakan dulu ini. Nah, aku baru bilang ya, ini ada tentang bijak ya. Di antara kalian memang ada orang yang bijak, so orang yang lebih bijak itu harus bisa memberikan energi yang positif, memberikan banyak energi yang baik, supaya satu sama lain itu bisa saling bekerja sama, saling solid dalam hubungan ini, untuk kedepannya bisa menghadapi perbedaan, terus bisa menyatukan perbedaan dan mengetahui solusi yang baik untuk satu sama lain ya. Lalu ini oke. Ini ada kata coklat, mungkin ada yang suka coklat di antara kalian.
suka makan coklat atau pernah dikasih atau memberi coklat. Bisa juga ada yang suka warna coklat ya, atau sering menggunakan sesuatu yang warna coklat. Ini ada huruf L, mungkin ada yang berinisial huruf L, atau dalam deretan nama panjang ada huruf L-nya. Bisa nama orang, nama panggilan, nama tempat, nama makanan yang berkaitan sama kalian. Terus ada huruf L-nya ya. Oke. Ini ada huruf W, mungkin ada yang berinisial huruf W. Bisa juga dalam nama panjang ada komposisi huruf W. Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan yang berhubungan sama kalian ya. W. W itu bisa AW ya. Mungkin pernah makan di AW, American Word ya. Terus apa aja lah yang ada huruf W tentang kalian. Oke, ini ada angka 5, mungkin ada yang lahir tanggal 5 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di tanggal 5 atau kelipatannya. Bisa tentang ada yang lahir di bulan 5 atau di bulan Mei. Bisa juga kelipatannya dan mungkin ada momen di bulan 5 ya. Dalam hubungan kamu sama dia. Atau ada yang anak kelima di antara kalian. Kemudian ada angka 20. Mungkin ada yang lahir tanggal 20 atau punya momen di tanggal 20. Bisa juga ada momen di usia 20 dan kelipatannya. Gitu ya. Oke, ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Berikutnya kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu Ten of Cups. Oke. Ya. Oke, relaxlah. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oke, kita lihat orang yang menarik energi kamu sehingga kamu memikirkan dia. Ini ada Four of Wands ya. Ada King of Cups. Oke. Ada The Chariot. Wah. Kemudian ada The Lovers. Wheel of Fortune. Ini ada Knight of Pentacles ya. Ada Queen of Pentacles juga, Pentacles lagi ya, Three of Cups, oke. Knight of Cups, Seven of Swords, oke. Ya, ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Karena general reading berarti belum tentu cocok sama kamu ya. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Bisa lihat juga file pilihan nomor lain, mana tahu energimu acak di mana-mana ya. Oke, di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi energi paling dominan di sini yang kencang adalah Cancer, terus Gemini, ya, itu lumayan kuat ya, lumayan dominan di sini. Tapi kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Mungkin ini energi saja ya. Karena di sini water sign juga kuat sih, Pisces, Cancer, Scorpio, lumayan kuat ya. Karena aku melihat di sini ada aura-aura sensitif yang kuat. Biasanya orang yang sensitif banget itu dari water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, kamu di link sama orang yang seperti itu, punya energi sensitif.
terus banyak drama. Karena apa ya, sebenarnya orang sensitif itu orang yang penyayang tapi juga pengen dimengerti. So kalau dilihat sama orang sensitif itu, kita nggak bisa lebih banyak pakai logika, kita juga harus memainkan banyak perasaan gitu. Aku ngelihat kamu sama dia ini sebenarnya saling melengkapi. Kalian itu sebenarnya seperti soulmate ya. Terkoneksi terus, vibrasinya nyambung, terus kemana-mana seperti bisa bicara lewat batin. Jadi dia bisa kayak manggil kamu lewat batin ya. Kamu tiba-tiba kayak ada yang manggil, ternyata dia. Kenapa kamu nyadar dia yang manggil kamu? Karena kamu kepikiran sama dia gitu. Karena kalau benar-benar ini ya, kalian yang sudah mengalami koneksi spiritual itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Tapi aku ngelihat di sini hubungannya cenderung pasif. Karena kalau orang yang sensitif itu kan terkesan kayak baperan, agak di-trigger dikit gitu langsung kayak menghindar, terus hilang lagi, kayak ditelan bumi, terus nggak ada kabar, apa-apa ngeblok, apa-apa matiin komunikasi, matiin akun lah, dan segala macam ya. So menghadapi orang yang baperan itu harus ekstra kuat, harus ekstra sabar sebenarnya. Ini bisa vice versa ya. Kalau dia orang yang sensitif, berarti kamu harus bisa cari cara untuk menghadapi dia yang baperan. Tapi kalau kamu yang orang yang baperan, dia kayak harus berjuang terus gitu loh, bujuk-bujukin kamu. Dan di sini tuh bisa tentang banyak yang memenangkan egonya. Jadi di antara kalian itu ngerasa kalau kalian itu nggak punya cinta yang kuat, padahal cinta kalian itu kuat banget. So ketika yang sensitif ini takut dikecewakan, takut disakiti, dia menghindar gitu. Dia kayak menjauh terus nggak mau berkomunikasi. So kamu ngerasa seperti ditolak gitu ya, atau nggak direspon. Kamu ngerasa dia nggak mau lagi sama kamu, kayak gitu kan? Padahal sebenarnya dia tuh kalau lagi sensi-sensinya terus kayak ngambek gitu, itu sebenarnya bukan karena dia nggak cinta lagi sama kamu, cuma karena dia tuh melindungi hatinya banget. Dia takut dikecewakan lagi. So dia gampang banget menghindar di situasi yang nggak enak sama kamu. Tapi kalau kamu bujukin dia lagi, dia mau lagi sama kamu. Percaya deh. Apalagi kalau kamu tuh sabar banget ya ngadepin dia. Mungkin di awal tuh ketika kamu mau memperbaiki hubungan, dia kayak cuek dan banyak drama. Tapi sebenarnya kalau kamu sabar, dia bisa luluh lagi sama kamu. Dia bisa kayak ya luluh lagi lah pokoknya sama kamu, asal kamu sabar gitu. Tapi ya namanya orang sabar kan ada batasnya ya kan. So ketika kamu sudah capek bersabar, akhirnya kamu pun menyerah. Di sini aku ngelihat jadi ada orang ketiga, ada orang keempat. Mungkin kamu menerima cinta baru yang lebih nggak baperan kayak dia gitu kan. Dan dia juga kayak ngerasa perlu move on dari kamu dan menjalin hubungan sama orang lain. Gitu. Tapi namanya orang punya koneksi yang kuat antara kamu sama dia.
kalian pernah bahagia, mungkin pernah susah dan senang bersama gitu ya. So, kalian ini masih terkoneksi terus sampai sekarang. Vibrasi kalian itu masih saling bergetar satu sama lain. Mungkin kamu bisa sama orang lain, dia bisa sama orang lain. Tapi kan hati siapa yang tahu ya. Mungkin tubuh kalian aja yang sama orang lain. Tapi kalau hati dan pikiran kan, kamu mikirin dia terus. Dia juga gitu mikirin kamu terus. So di sini banyak banget manipulasi, spekulasi, deception, kayak pakai topeng seolah-olah nggak cinta lagi. Padahal nggak bahagia loh aku tuh. Itu yang dirasain. Kamu juga kan. Karena ketika kita kehilangan soulmate kita, belahan jiwa kita, mau siapapun kita itu kayak nggak ada nyawanya, nggak ada gairahnya sama sekali. Gitu. So dia ini sebenarnya masih punya perasaan yang dalam banget sama kamu. Bahkan dia tuh nungguin kamu di dalam dramanya dia nih. Jadi di sini tuh memang dituntut salah satu harus ada yang mengalah, ya. Kalau tidak ada ya dua-duanya saling ego. Dia kan orangnya sensi tuh, dia gampang kecewa, gampang sakit hati. Kamu bikin kesalahan kecil aja dia langsung ingat terus gitu kan. Jadi dia takut disakiti lagi. Dan dia ngerasa kamu perlu ngambil hati dia dan meluluhkan hati dia dengan cara apa gitu yang bisa bikin dia luluh. Sebenarnya dia mau kayak gitu yang kamu lakukan. Tapi kamu kayak ngerasa gak sabaran juga menghadapi dia. Kayak sekali, dua kali, tiga kali itu kamu kayak masih sabar-sabarin diri. Tapi setelahnya kan kamu kayak ngerasa ini tuh gak worth it lagi gitu ya. Gak serve lagi mungkin, gak layak lagi mungkin buat kamu. Jadi ya kalian jalan masing-masing kayak gitu. Beberapa aku lihat memang hubungannya lagi jeda gitu ya, lagi break. Jadi memang kalian tuh lagi terpisah dulu sekarang. Begitulah dulu jalannya ya. So masih ada harapan hubungan ini bisa kembali. Bahkan ini mungkin bisa jadi jodoh kamu. Atau kalian nanti bakalan bisa nikah. Asalkan dua-duanya bisa nurunin egonya masing-masing. Gitu. Karena kalian punya vibrasi yang sama, koneksi yang kuat, so saling memikirkan kan, gitu. Ibarat kayak kayak muatan gitu ya, positif negatif. Itu tuh positif negatif itu tarik menarik terus sih menurut aku. Jadi dia ini kalau orangnya negatif, misalnya dia ini orangnya negatif, punya banyak hal-hal buruk yang dia lakukan ke kamu. So energi dia ini seperti ada energi rasa bersalah juga, ada energi pengen minta maaf juga, pengen memperbaiki hubungan juga gitu ya. Cuma dia tahan-tahan gitu. Niat itu karena gengsinya. Ketika dia hanya duduk diam menyendiri, tidak mau action yang banyak ke kamu untuk memperbaiki hubungan, so energi negatif dia numpuk semua di badan dan jiwa dia gitu. Ketika sudah banyak energi negatif yang berlebihan itu kan otomatis namanya muatan negatif itu sering banget menghampiri muatan positif. Jadi kalau kamu punya energi positif ya, energi dia bakalan datengin energi kamu. Jadi energi kamu ketarik deh sama dia, terus kamu mikirin dia. Gitu. Ini seperti banyak hal yang belum kalian selesaikan baik-baik. Mungkin di sini juga ada tentang kesalahpahaman, miskomunikasi juga atau misunderstanding dan serba salah paham lah mungkin ada di antara kalian. Dia mikirnya apa, kamu mikirnya apa gitu. Dia ngerasa kamu gak cinta kamu, dia ngerasa kamu gak cinta dia.
kamu juga ngerasa dia nggak cinta kamu. Padahal kalian itu saling cinta, cuma kebanyakan pasifnya aja. Salah satu gampang banget menghindar, salah satunya lagi kayak maju mundur gitu berjuangnya. So ya diem-dieman sekarang. Kayak ngerasa apa ya, ya udahlah, takdir aja gitu yang berbicara. Itu kan yang kalian tunggu. Kalian kayak ngerasa pasrah, ngerasa kalau jodoh nggak kemana gitu kan. Tapi jodoh itu kayak rezeki loh, kalau nggak diusahakan nggak akan dateng, nggak akan dapet. Jadi jangan sekedar harapan ke yang maha kuasa sedangkan kitanya nggak berusaha. Ya apapun yang diimpikan jadi nggak dapet gitu loh. So berdoa sama usaha itu harus balance, harus seimbang gitu. Jadi dia ini sering banget memikirkan kamu dan dia itu ngerasa gak ada kamu ya hidupnya kayak gak ada semangat. Kamu juga ngerasa gitu. Tapi ada saat-saat, suatu momen ya, dimana dia itu kayak pengen bergerak banget ke kamu, terus kayak pengen nyampein rasa gregetnya ke kamu supaya hubungan ini bertahan. Dia juga kesel gitu loh, karena kalian pisah juga dengan hal-hal yang sepele mungkin ya, hal-hal yang gak wajar gitu. Jadi kayak gak terima gitu. Jadi aku ngelihat gini loh, di saat dia tiba-tiba mau bergerak ke kamu yang nggak bersama dia ya jadi kayak dikontak gitu loh sama dia lewat apa ya, energi kalian yang saling bervibrasi gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin ngerasa pernah cekukan tiba-tiba terus kepikiran sama dia. Nah itu kayak apa ya, energi kamu sama energi dia ya sedang berkoneksi sih sebenarnya. Di saat dia kayak pengen banget bergerak ke kamu gitu, kamu yang lagi nggak sama dia, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba cekukan gitu terus kepikiran sama dia. Ya itu mungkin ada kontak energinya juga antara dia sama kamu gitu. Jadi ketika kamu cekukan tiba-tiba terus kepikiran sama dia, ya aku bisa bilang memang karena dia mikirin kamu, jadi dia tuh narik energi kamu, terus kamu overthinking lah ke dia. Kamu kayak punya firasat atau punya feeling sama dia yang gimana-gimana gitu kan. Tuh sih. Tapi karena orang ini lumayan pasif, dia tuh sering banget nunda-nunda action sama kamu. Dia juga nunda-nunda minta maaf, dia juga nunda-nunda datang ke kamu. Jadi ya serba ditunda-tunda begitu. Akhirnya kesel sendiri dianya, sedih sendiri, galau sendiri, nangis bahkan ya. Jadi kalau orang ini nggak pernah nangis ya mungkin dia jadi bisa nangis karena kamu gitu. Ketika dia udah bingung harus berbuat apa gitu kan, apalagi kalau konteksnya di sini kalian sudah ada punya pasangan, nah dia kan jadi bingung tuh, otomatis dia tidak berdaya jadinya. Dia ngerasa nggak punya kekuatan, dia hanya bisa meratapi kamu. Bahkan dia ngeliat-liat foto kamu, terus kayak ada rasa sedih yang luar biasa karena cinta ini nggak berujung baik gitu. Jadi kalau ketika dia nangis terus sedih berlebihan karena nggak bersatu dengan kamu, ya secara nggak langsung dia kayak mampu aja gitu narik energi kamu dan kamu jadi mikirin dia. Apalagi kalau dia ini memang benar-benar nangis ya. So beberapa dari kalian ngerasain kayak mata kanan itu ya, mata yang kanan atau kiri juga bisa sih ya, kalau berkedip tiba-tiba
itu sebenarnya karena ada yang menangisi kita. Banyak juga orang zaman dulu yang bilang gitu, tapi ada juga yang nggak ngerasain seperti itu. Tapi kalau kamu benar-benar mengalami energi ini ya, ketika kamu pernah secara spontan mata kanan atau kiri kamu berkedip tiba-tiba, itu memang karena dia lagi menangisi kamu. Dia lagi sedih mikirin kamu. So, pada saat kamu rasain itu, terus kamu kepikiran sama dia, ya memang benar dia bisa menarik energi kamu gitu. Jadi memang hubungan ini banyak dramanya. Tapi aku ngerasa kalian nggak perlu memaksakan diri untuk bertahan sama orang lain kalau memang kalian saling cinta yang berdua ini. Kamu sama dia ini kalau memang saling cinta ya, kalian perjuangkan hubungan kalian. Jangan maksakan diri berhubungan sama orang lain untuk memenangkan ego aja gitu. Karena kalau kalian ada action yang kuat juga, yang besar, ya takdir juga kan makin menunjukkan kalau kalian tuh bisa bersatu. Begitu. Oke. Aku ambil message dari kartunya ya, yang ini. Wow. Oke. Oke. Ya. Ini ada tentang, sebentar aku bacain ya. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Wow. Jadi aku ngeliat sih ya tentang message ini. Ada pesan tentang dibutuhkan kekuatan untuk mengenali perlunya ada perubahan ya. Jadi kamu tuh sama dia karena terlalu pasif mungkin ya. Nggak boleh juga saling menyalahkan, nggak boleh juga saling menuntut. Karena kamu sama dia itu memang harus punya power yang sama, daya yang sama, action yang sama juga untuk mewujudkan perubahan baik dalam hubungan ini. Karena kalau kalian memang benar-benar ngerasa saling membutuhkan, saling menginginkan, saling cinta, dan ngerasa beneran soulmate, so benar-benar dua-duanya harus berjuang. Dua-duanya tuh harus benar-benar melakukan banyak hal agar merubah semua situasi ini menjadi lebih baik. Dan kekuatan kalian itu harus saling melengkapi satu sama lain. Harus benar-benar kayak ada inisiatif satu sama lain. Jangan malu untuk mulai duluan, jangan gengsi untuk mulai duluan. Karena aku ngeliat sih di antara kalian itu, bahkan kalian berdua ini memang benar-benar masih cinta banget, masih punya perasaan yang dalam banget. Dan ngerasa kalau kehilangan belahan jiwa kan jadinya seperti hidup yang gak ada warnanya. Jadi perlu banget berkekuatan, perlu banget untuk melakukan banyak hal, tindakan untuk membuat perubahan dalam hubungan ini. Jika kalian itu ngerasa kalau kalian itu pantas untuk bersama lagi, kayak gitu. Oke, aku ambil ini. Ya. Nah, aku baru bilang tadi ya, solid itu tentang harus saling bekerja sama dalam hubungan ini. Jangan salahkan satu sama lain terus.
Kalau kamu ngerasa dia ini punya kekurangan, kamu harus lengkapi dengan kelebihan kamu. Tapi kamu juga harus lihat juga diri kamu sendiri, apakah kamu punya kekurangan, apakah kamu juga belum membahagiakan dia, ya kan? So, saling introspeksi diri, saling mengenal satu sama lain, harus tahu di mana kelebihan dan kekurangannya supaya saling melengkapi. Kelemahan dia bisa kamu lengkapi dengan kelebihan kamu, tapi kelemahan kamu kan juga bisa dilengkapi sama kelebihan dia. Jadi solid lah ya. Oke, ini ada bensin. Mungkin ada momen pada saat isi bensin di antara kalian. Bisa juga kamu ngerasa atau dia juga ngerasa kamu tuh seperti bensin dalam hidupnya. Jadi kalau bensin itu diperlukan untuk berjalan, diperlukan untuk kendaraan. Nah, dia ngerasa kalau dia kendaraan ya, ibarat seperti itu. Dia ngerasa susah berjalan, sulit berjalan dalam hidup ini. Karena dia nggak ada bensinnya, dia nggak ada kekuatan dari kamu, nggak ada dukungan dari kamu. So, ketika kalian nggak bersama, dia merasa kehilangan kamu. Seperti bensin yang nggak ada dalam kendaraan, jadi kendaraan itu nggak bisa berjalan. Gitu. Oke. Ini ada huruf E, mungkin ada yang berinisial huruf E, atau dalam nama panjang ada huruf E-nya. Bisa nama orang, nama makanan, nama tempat yang ada huruf E-nya berkaitan sama kalian. Wah. Ini ada huruf R, mungkin ada yang berinisial huruf R, atau dalam nama panjang ada huruf R-nya. Bisa nama orang, nama panggilan, bisa nama tempat, nama makanan yang berkaitan sama kalian ya. Lalu ini ada angka 10, mungkin ada yang lahir tanggal 10 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di tanggal 10 dan kelipatannya, atau ada momen di bulan 10 atau Oktober ya. Atau ada momen di umur 10 tahun ya. Wah, masih dede-dede ya. Atau kelipatan 10 kayak 20, 30 ya. Ini ada angka 21, mungkin ada yang lahir tanggal 21, atau ada momen di umur 21, atau ada momen di tanggal 21 ya. Apa saja lah. Mungkin juga kalian pernah bersama umur 21, atau nanti kalian bertemu lagi saat umur 21 atau kelipatannya ya. Oke, ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.